Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Amirul Afton, 2. Iksan Bagus Ardiansah, 3. Muhammad Lutfi Amilul Fadli, 4. Sandi Eka Pratama. Kami akan mempresentasikan materi tentang pengertian psikologi dakwah dan ruang lingkupnya. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Mas Sandi. Pengertian psikologi dakwah dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian dakwah. Pengertian dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan psikologi dakwah itu ialah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku manusia yang terkait dalam proses dakwah. Kedua, kedudukan dan hubungan psikologi dakwah dengan ilmu yang lain. Dakwah sebagai ilmu bersinggungan dengan beberapa disiplin ilmu, di antaranya yaitu komunikasi, sosiologi, psikologi sosial, psikologi agama, di samping ilmu-ilmu keagamaan itu sendiri. Yang pertama, hubungannya dengan ilmu komunikasi. Selain menyampaikan informasi, komunikasi juga dapat sebagai hiburan dan juga bisa dijadikan sebagai pengendali tingkah laku. Demikian juga dakwah, sekurang-kurangnya menyampaikan informasi dalam keadaan tertentu, menghibur atau mengingatkan, dan idealnya mendorong pada tindakan atau mempengaruhi tingkah lakunya. Yang kedua yaitu hubungannya dengan sosiologi. Sosiologi menaruh perhatian pada interaksi sosial. Kegiatan dakwah merupakan peristiwa komunikasi yang juga melahirkan interaksi sosial antara dai dan mad'u. Pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Ihsan. Yang ketiga, hubungannya dengan psikologi sosial. Pengetahuan psikologi sosial bagi seorang dai cukup penting karena ia dapat membantu dai dalam membedah gejala sosial masyarakat yang didakwahi. Dan yang keempat, hubungannya dengan psikologi agama. Dakwah bukan hanya dilakukan terhadap orang yang belum beragama, tetapi juga kepada orang yang sudah memiliki keyakinan agama. Disinilah perlunya dai terhadap psikologi agama, karena tingkah laku seseorang atau sekelompok orang terkadang aneh dan tidak mudah dipahami, baik yang bersifat positif maupun negatif. Ruang lingkup psikologi dakwah. Pengalaman berdakwah menunjukkan bahwa ada orang yang cepat tanggap terhadap seruan dakwah, ada yang acuh dan tak acuh, dan bahkan ada yang bukan hanya tidak mau menerima, tetapi juga melawan dan menyerang balik. Dan pemateri terakhir akan dibacakan oleh Mas Lutfi. 1. Pusat perhatian psikologi dakwah. A. Menganalisa yang terlibat proses dakwah kepada dai. B. Bagaimana pesan dakwah yang menimbulkan respon mad'u. C. Proses penerimaan pesan dakwah oleh mad'u. D. Dakwah dapat dilakukan secara halus. 2. Pendekatan psikologi dakwah. Filsafat berminat pada komunikasi bukan pada interaksi sosialnya, tetapi pada apakah hakikat manusia komunikan itu dan bagaimana menggunakan komunikasi untuk berhubungan dengan realitas lain di luar dirinya dalam alam semesta ini. 3. Kegunaan psikologi dakwah. Mengukur keberhasilan suatu penyampaian. Sedangkan ukuran keberhasilan dakwah adalah manakala mad'u memenuhi ajakan dai. 4. Ciri-ciri dakwah yang efektif, yaitu A. Mengerti apa yang disampaikan. B. Timbul kesenangan. C. Timbul pengaruh sikap mad'u. D. Timbul hubungan yang baik. E. Menimbulkan tindakan. 5. Manfaat psikologis dari dakwah yang komunikatif. A. Menemukan dirinya. B. Mengembangkan konsep diri. C. Menetapkan hubungan dengan dunia sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.